Ngeri. Ole Romenyi tak terbendung, 3 gol dan 2 kali menangkan Indonesia dari kekalahan. Aksi gila Ole Romenyi di lapangan bikin banyak pihak terkejut. Dari pendatang baru, kini dia jadi tumpuan utama timnas. Tak heran jika namanya mulai diluk-lukan oleh pecinta bola tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Patrick Kluivert buka suara. Alasan pilih pemain Liga 1 ketimbang bintang Eropa bikin kaget. Publik sempat bertanya-tanya, kenapa Mads Hilgers dan pemain abroad minim menit bermain. Kluivert akhirnya angkat bicara, pemain Liga 1 dinilai lebih siap dan adaptif dengan strategi tim. Saya tak pilih nama besar, saya pilih yang kerja keras, tegasnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco Top, inilah hebatnya sepak bola. Takluk di Jakarta, pelatih Cina justru kagum berat dengan timnas Indonesia. Bukannya marah, pelatih Cina justru memuji strategi dan mental Garuda Muda. Menurutnya, Indonesia tampil seperti tim kelas dunia. Mereka main cepat, disiplin, dan sangat berbahaya, kata Ivan Kovic. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bongkar fakta, Kluivert ternyata lebih efektif dari Shin Tae-yong di timnas. Dari sesi latihan hingga laga, pola permainan ala Kluivert disebut lebih terstruktur. Pemain merasa lebih nyaman dan instruksi mudah diterjemahkan ke aksi nyata. Kini publik mulai bertanya-tanya, siapa pelatih terbaik sebenarnya? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ngeri. Ole Romenyi tak terbendung, 3 gol dan 2 kali menangkan Indonesia dari kekalahan. Aksi gila Ole Romenyi di lapangan bikin banyak pihak terkejut. Dari pendatang baru, kini dia jadi tumpuan utama timnas. Tak heran jika namanya mulai diluk-lukan oleh pecinta bola tanah air. Simak fakta lengkapnya di sini. Ole Romenyi menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia ketika menjamu Cina pada Kamis (5 Juni 2025). Duel ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Indonesia. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia mampu mengalahkan Cina dengan skor 1-0. Gol tersebut lahir berkat sepakan penalti Ole Romenyi. Semua berawal dari Ricky Kambuaya yang dijatuhkan Yang Zhexiang di kotak penalti pada menit ke-40. Hal ini membuat wasit memutuskan untuk melakukan pengecekan VAR. Wasit kemudian memberikan hadiah penalti kepada timnas Indonesia. Ole Romenyi yang menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bola hasil tendangan Ole Romenyi mengarah ke sisi kanan, sedangkan kiper Cina Wang Dali melompat ke sisi kiri. Sementara itu, hal ini membuat Ole Romenyi memiliki catatan mengerikan bersama timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai striker itu tercatat tak pernah berhenti mencetak gol selama berseragam merah putih. Sebagai informasi, Ole Romenyi menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret lalu. Kala itu timnas Indonesia bertamu ke kandang Australia pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romenyi langsung mencetak gol pada laga debutnya. Sayang, gol tersebut belum bisa mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan. Kevin Dix DKK menyerah dari Australia dengan skor telak 1-5. Timnas Indonesia kemudian menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Lagi-lagi Ole Romenyi berhasil mencetak gol. Kali ini Ole Romenyi menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia pada laga yang terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBK) Jakarta pada 25 Maret 2025. Gol sematawayang Ole Romenyi membuat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0.
Dan malam kemarin oleh Romagnoli membuat gemuruh dengan gol penalti dinginnya yang membuat timnas Indonesia menang melawan timnas Cina dan membuat Cina tersingkir tanpa ampun. Patrick Kluivert buka suara. Alasan pilih pemain Liga 1 ketimbang bintang Eropa bikin kaget. Publik sempat bertanya-tanya, kenapa Mads Hilgers dan pemain abroad minim menit bermain. Kluivert akhirnya angkat bicara, pemain Liga 1 dinilai lebih siap dan adaptif dengan strategi tim. Saya tak pilih nama besar, saya pilih yang kerja keras, tegasnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membeberkan alasan banyak memainkan pemain-pemain dari klub Liga 1 ketimbang nama-nama abroad saat melawan Cina. Kata Patrick Kluivert, keputusan ini diambil melihat dari sesi latihan sebelum pertandingan melawan Cina. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Cina pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5/6/2025. Tim Merah Putih menang dengan skor 1-0 atas Cina lewat gol oleh Romagnoli pada akhir babak pertama. Menariknya dalam pertandingan ini, Patrick Kluivert memainkan 4 pemain asal klub Liga 1 sejak babak pertama. Keempat pemain itu adalah Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Pada babak kedua, Patrick Kluivert menurunkan Beckham Putra, Stefano Lillipali, dan Ramadhan Sananta. Total 7 pemain asal klub Liga 1 dimainkan oleh Patrick Kluivert dalam pertandingan malam ini. Patrick Kluivert memutuskan mencadangkan beberapa pemain-pemain abroad. Nama-nama seperti Mads Hilgers, Nathan Chu Aon, Rafael Struijk, dan Dean James tidak bermain pada laga ini. Bahkan Kevin Dix dan Ivar Jenner harus bermain pada babak kedua. Patrick Kluivert senang dengan penampilan pemain-pemain Liga 1. Buat saya yang paling penting pemain bisa menunjukkan kualitasnya. Mau itu pemain naturalisasi atau pemain lokal tidak ada bedanya. Yang penting mereka punya peluang untuk bermain, kata Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com selepas pertandingan. Patrick Kluivert merupakan pelatih yang tidak memandang pemain keturunan dan lokal. Menurutnya, semua pemain sama saja. Tidak ada yang berbeda, semuanya berdasarkan kemampuan pemain. Saya juga memberikan pemain lokal bermain karena mereka layak, ucap Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga sudah berjanji sejak datang sebagai pelatih timnas Indonesia untuk memanfaatkan pemain-pemain lokal. Ia mencari pemain-pemain dari Liga 1 untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat menghormati pemain lokal. Jika mereka menunjukkan kualitasnya, saya akan berikan kesempatan, kata Patrick Kluivert. Ia juga mengatakan bahwa campuran pemain lokal dan diaspora membuat timnas Indonesia semakin kuat. Soal pemain naturalisasi, mereka tidak dijamin bisa selalu main. Mereka juga harus bersaing dengan pemain lokal, tutup Patrick Kluivert. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't Top Marco Top, inilah hebatnya sepak bola. Takluk di Jakarta, pelatih Cina justru kagum berat dengan timnas Indonesia. Bukannya marah, pelatih Cina justru memuji strategi dan mental Garuda Muda. Menurutnya, Indonesia tampil seperti tim kelas dunia. Mereka main cepat, disiplin, dan sangat berbahaya, kata Ivan Kovic. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pelatih Cina Branko Ivankovic mengakui tak kaget dikalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) karena skuad Garuda memang tim kuat. Cina dipaksa harus mengakui kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5/6/2025. Tim asuhan Branko Ivankovic kalah dari setelah gol tunggal yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-45. Gol ini tercipta setelah Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain Cina, sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Peluang ini dimanfaatkan dengan apik oleh pemain Ole Romeni sehingga membawa timnas Indonesia menang 1-0 hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Cina pun dipastikan tersingkir dari ajang 4 tahunan tersebut. Pasalnya, Cina tak lagi bisa mengejar defisit skor dengan tim lainnya. Kekalahan itu bahkan hanya mampu membuat Cina mengumpulkan 6 poin dari 9 pertandingan. Setelah dikalahkan timnas Indonesia, Branko Ivankovic mengucapkan selamat kepada tim asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Kroasia ini bahkan mendoakan agar skuad Garuda lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, selamat kepada Indonesia karena kemenangannya. Semoga mereka sukses di pertandingan berikutnya dan semoga lolos ke ronde 4, ujar Branko Ivankovic. Setelah kekalahan ini, pelatih berusia 71 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia tak kaget dengan hasil ini. Pasalnya, sejak awal ia tahu timnas Indonesia memang bukan lawan yang mudah. Jay Itzes dan kawan-kawan merupakan tim kuat sehingga mereka memang susah dikalahkan. Kami sudah tahu Indonesia kuat, situasi mereka sangat bagus, semoga mereka meraih hasil yang mereka harapkan, kata Branko Ivankovic. Tak hanya soal kekuatan timnas Indonesia saja, namun ia juga mengakui bahwa sebenarnya cuaca di Indonesia juga tak mudah. Untuk itu, para pemainnya sebenarnya sudah berjuang keras untuk mengalahkan timnas Indonesia. Selain itu, ia juga berdalih dengan adanya pemain muda yang saat ini memperkuat tim. Branko mengaku memang tak mudah karena Cina juga diganggu badai cedera. Terdapat beberapa pemain juga harus absen karena akumulasi kartu. Oleh karena itu, mereka cukup kesulitan mengalahkan timnas Indonesia sehingga tak kaget dengan hasil ini. Saya juga sudah tahu bahwa ini akan berat, apalagi menimbang cuacanya. Tetapi pemain Cina sudah berusaha sampai menit-menit akhir, jelas Branko. Pada akhirnya kami tahu bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, apalagi kami tampil dengan pemain muda, tuturnya. Jadi untuk para pemain yang tampil saat ini, terutama pemain muda yang ikut tampil, semoga mereka bisa menjadi masa depan buat Cina, pungkasnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bongkar fakta, Kluivert ternyata lebih efektif dari Shin Tae-yong di timnas.
Dari sesi latihan hingga laga, pola permainan ala Kluivert disebut lebih terstruktur. Pemain merasa lebih nyaman dan instruksi mudah diterjemahkan ke aksi nyata. Kini publik mulai bertanya-tanya, siapa pelatih terbaik sebenarnya? Simak detail lengkapnya di sini. Patrick Kluivert berhasil mengantarkan timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dalam 3 laga yang dijalani. Sebagai informasi, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu. Kala itu PSSI menunjuk Patrick Kluivert untuk menggantikan Sintayong. Pelatih asal Belanda itu kemudian menjalani laga debut bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025. Timnas Indonesia harus bertamu ke kandang Australia. Ini merupakan laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut Patrick Kluivert berakhir tragis. Timnas Indonesia dipermalukan Australia dengan skor 1-5. Skuad Garuda selanjutnya ditantang Bahrain pada 25 Maret 2025. Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, Indonesia. Ini sekaligus menjadi laga kandang perdana bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Terkait hasil, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Patrick Kluivert menjalani laga ketiga bersama timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Kali ini timnas Indonesia ditantang Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta, Indonesia. Ole Romanyedeka sukses menumbangkan Cina dengan skor 1-0. Secara total, Patrick Kluivert mampu mempersembahkan 2 kemenangan dari 3 laga bersama timnas Indonesia. Catatan ini membuat Patrick Kluivert lebih baik dari Sintayong. Sebagai informasi, Sintayong tak pernah meraih kemenangan pada 3 laga perdananya bersama timnas Indonesia. Debut Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia terjadi pada 29 Mei 2021. Kala itu, tim Merah Putih ditantang Oman dalam sebuah laga persahabatan. Timnas Indonesia dikalahkan Oman dengan skor 1-3. Timnas Indonesia kemudian meraih sekali seri dan sekali kalah pada 2 laga selanjutnya. Rinciannya yakni ditahan Thailand dalam kurung 2-2 dan dikalahkan Vietnam dalam kurung 0-4. Sintayong baru memberi kemenangan perdana bagi timnas Indonesia pada laga keempat. Tepatnya, timnas Indonesia mampu menumbangkan Cina Taipei dengan skor 2-1. Ini merupakan laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 yang terlaksana pada 7 Oktober 2021. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid?